Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemarin kita eh, mengetengahkan tentang dampak dari thalabul ilmi, dari menuntut ilmu dalam proses tazkiyatun nafs. Ya. Dari yang disampaikan kepada kita, ya, bahwasanya dampak thalabul ilmi itu adalah kita bisa memperbaiki keyakinan kita, akidah kita. Di sisi yang lain memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu siapa sesungguhnya yang kita tuju dalam kehidupan kita ini. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sisi yang lain dengan ilmu juga, ya, kita mewujudkan yang namanya al-khasyah. Oh, ternyata menuju Allah itu butuh yang namanya khasyah. Ada rasa takut, ya, dan ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muraqabah, ada al-khasyah, ada al-muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Dan Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika ditanya tentang rahasia zuhudnya beliau, ya, masirru zuhdika fid dunya. Wahai Imam, apa rahasia zuhudmu, ya, di dunia? Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Ya, alimtu annallaha muttali'un ilayya. Aku tahu Allah selalu melihat, mengawasiku. Ya, fastahyaitu ayyarani ala maksiatin. Maka aku malu kalau Allah mendapatkanku dalam keadaan bermaksiat. Beliau ini menyebutkan ada 4 paling tidak rahasia zuhud itu, ya, sehingga kita ini tidak berlebihan dalam kehidupan dunia kita ini. Nauzubillah kalau sampai cinta dunia. Beliau menyebutkan yang pertama apa? Aku tahu rizkiku tak akan diambil oleh orang lain, hatiku menjadi tenang. Aku tahu sesungguhnya Allah mengawasiku, muraqabah. Karenanya aku malu kalau Allah mendapatkanku dalam keadaan bermaksiat. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan, aku tahu amal-amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Karenanya aku sibukkan diriku fokus untuk beramal soleh. Kemudian beliau sampaikan lagi, ya, hal yang keempat, aku tahu sesungguhnya kematian, ya, akan datang kapan saja ketika waktunya sudah tiba. Maka aku persiapkan segala bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, dengan menuntut ilmu kita tahu, ya, bagaimana mewujudkan ini semuanya dalam kehidupan kita. Nah, di sisi yang lain insya Allah, ya, nanti ada waktunya dari menuntut ilmu juga kita tahu tentang penyakit-penyakit hati. Cuman kita nggak mulai dari penyakit hati. Kalau kita mulai dari penyakit hati ini, ya, kurang sempurna rasanya desain kajian kita. Kita ingin dari hal-hal yang mengembirakan, ya, hal-hal yang positif, yang bisa yang bisa menguatkan, memelihara, menata, merawat hati kita. Ya, dan Allah juga mengajarkan demikian. Yang selalu kita baca, kita ulangi, kita biasakan 7 hal. Dan bahkan kemudian 7 hal ini, ya, menjadi menjadi ya, habit itu sesuatu yang hari-hari kita lakukan. Dan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala 7 hal ini, ya, diingatkan kita dengan sholat. Yaitu saat kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu 7 kebiasaan, ya, yang itulah kemudian menjadi dasar, ya, amal-amal kita yang menguatkan hati kita dan menjauhkan dari segala bentuk kotoran hati
Dan mudah-mudahan kalau ada virus, penyakit, maka penyakit itu akan hilang. Maka ketika kita mengawali Al-Fatihah kita dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya apa? Kita tahu segala amal-amal kita itu ya kita mulai dengan menyebut nama Allah. Mulakan semuanya dengan menyebut nama Allah. Nah, itu kebiasaan seorang muslim. Tidak ada apapun yang dia akan kerjakan kecuali ya dia nawaitukan dengan nawaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik itu amalan hatinya maupun ya amal lisannya maupun dalam perilakunya menampakkan bahwasanya dia betul-betul ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, setelah dia mengakhiri amal-amal dia itu, dia kembalikan lagi kepada Allah. Dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita membaca Al-Fatihah setiap kali kita sholat itu, kita ya apa? Mengungkapkan rasa syukur kita atas karunia ya, kasih sayang yang selalu Allah kasih. Dan semakin sering kita memuji Allah Subhanahu wa taala setiap selesai kita ya mengerjakan apapun sampai hal-hal yang kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tazkiyatun nafas itu ada namanya makom. Ya. Kita ini yang tadinya dari amal ya dan kita usahakan amal-amal itu betul-betul dari hati kita ya. Karena dia sudah menjadi sesuatu yang melekat. Nah, kalau dalam dunia yang sekarang ini melekat itu artinya karakter kan. Sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Ya. Nah, itu akan sampai kepada namanya Pak makomat. Nah, makom yang tertinggi itu apa? Ihsan. Ya, sebagian ulama ya berikhtiar makom yang tertinggi itu syukur. Ya, afala akunu abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beribadah ya kan, beramal soleh ya, dan di antara ibadahnya sholat malamnya Rasulullah itu saking lamanya ya sampai kemudian apa kesemutan atau bengkak. Kalau bahasa Arabnya tatawarram qadamahu. Ya kan? Kita berapa lama kira-kira kalau sholat tahajud itu? Ada 1 jam Pak? Ada 2 jam? Ya, ada 3 jam? Nah, sampai Rasulullah kepada makom apa? Ya, saking lamanya beliau itu sholat malam itu bengkak. Sebagian mengatakan bengkak tatawarram atau kesemutan saking lamanya. Tatawarram qadamahu. Kemudian ya istri beliau prihatin, yang namanya kita suami istri, ini abang kok lama bana semayangnya. Ya. Sementara beliau ini sudah diampunkan dosa-dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Jaminan surganya jelas. Kalau kita sudah ada jaminan, dapat ATM, kartu pas, QRes untuk masuk surga, tidak ada. Maka sang istri, ya yang namanya manusia ini kan ada empatinya. Maka beliau mengatakan, bukankah engkau sudah diampunkan dosa-dosanya ya Rasulullah, yang berlalu dan yang akan datang. Nah kemudian Rasulullah SAW jawab apa? Afala akunu abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Sehingga sebagian ulama mengatakan makom yang tertinggi itulah syukur. Menjadi karakter. Kebiasaan beliau kan. Walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi kebiasaannya adalah bangun malam. Ya. Sampai kemudian dipisahkan tahajud itu sebagai apa? Ibadah nafilah. Ibadah tambahan, ibadah sunnah. Ya, dipisahkan dari sholat 5 waktu yang wajib, yang fardu. Artinya kita secara hukum kan udah tahu nih kalau yang fardu ini, inilah ya yang mesti dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau tinggalkan berdosa. Ini yang sifatnya tambahan.
Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang sifatnya tambahan ini justru kemudian di mudawamah. Apa mudawamah itu? Di istiqomahkan, terus dikerjakan. Ya, namanya mudawamah, terus dikerjakan. Ya. Nah, kemudian ketika istri beliau mengatakan, ya, apakah engkau ini kan sudah diampunkan dosa-dosanya, kenapa sampai harus berlama-lama begini? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab apa? Afala akunu abdan, aku ingin menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tapi di sisi yang lain dari sebuah hadis Rasulullah SAW juga, ya, ketika dijelaskan tentang makna iman, Islam dan ihsan. Maka di sini ulama juga berpendapat ihsan ya adalah makom yang tertinggi. Ya. Karena ihsan itu ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta'budallah. Engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu. Nah, itu kan sudah levelnya yang ya, tinggi itu. Seolah-olah engkau melihat Allah. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu dilihat oleh orang lain. Nah, sementara yang ya disampaikan oleh Rasulullah SAW seolah-olah dilihat oleh Allah. Ini kan ya tentu hal yang tinggi sekali. Terus Rasulullah mengatakan fa'ilam takun tarahu, tidak sampai engkau makamnya kepada ya merasa dilihat oleh Allah, paling tidak makammu engkau yakin bahwasanya Allah melihatmu. Kita sulit ya sampai kepada merasakan ya seolah-olah kita melihat Allah, maka paling tidak Allah melihat kita, yakin Allah melihat kita. Nah, ini dianggap makom yang tertinggi, al-ihsan. Ya. Kedua-duanya istihad dari para ulama, tetapi dia menjadi makom dari makom mengenal dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salik namanya. Makanya orang-orang yang menuju tangga-tangga menuju Allah ini disebut dengan apa? As-salikun. Kemudian ya, amalan-amalan yang mereka lakukan nah ini disebut dengan apa? Suluk. Jadi suluk itu bukan sesuatu yang baru, ya, bukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Karena ini apa? Amalan-amalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kemudian ulama membagi ada amalan-amalan ya yang disebut dengan amalan-amalan hati, kemudian ada nama maqam. Ya. Maqamatul qulub. Nah, ini dalam istilah tazkiyatun nafas juga dikenal istilah amal hati dan maqam hati. Ya. Maqamatul qulub, a'malul qulub dan maqamatul qulub. Ya. Kalau amal itu dia. Bagaimana kemudian ya amal-amal ini menjadi kebiasaan kita. Ya, kemudian menjadi apa lagi? Kesadaran. Jadi kita melakukan amal itu dengan kesadaran. Ya, sampai kemudian kita istiqomah. Nah, istiqomah ini menjadi permulaan dari makom. Ya, tingkat-tingkat yang sampailah kepada yang disebut dengan apa? Tingkat syukur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin ya Bapak Ibu sekalian bagaimana ilmu kita terhadap ya tazkiyatun ilmu yang kita dapatkan tentang agama ini yang menguatkan tazkiyatun nafas kita ya menyebabkan kita tahu amal-amal yang mesti kita kerjakan ya. Nah, di sisi yang lain menuntut ilmu ini juga menjadikan kita semangat untuk membangun kepribadian dan kita ingin menjadi pribadi yang mutawazinah. Apa mutawazinah itu? Seimbang. Kalau fisik kita butuh apa? Vitamin. Fisik kita butuh apa lagi? Protein. Fisik kita butuh apa lagi? Karbo.
Makanya yang sudah gemuk-gemuk ini kebanyakan karbo Pak Ustadz. Dikuranginya karbonya. Ya. Kemudian ya kita ke dokter yang ahli gizi, yang pakar di bidang bagaimana menyeimbangkan ya fisik kita ini. Tapi ingat di sisi yang lain ternyata kita ada unsur apa? Ruhnya. Maka bagaimana keseimbangan antara kita menjaga fisik kita dengan menjaga ruh ya. Nah, dalam menjaga ruh inilah kita juga dibekali dengan apa? Dengan ya sabar. Maka nanti insya Allah sampai pula kita kepada pembahasan tentang sabar. Ya kan? Tentang apa lagi? Kasih sayang, rahmah. Ya. Rasulullah SAW saja mengajarkan bagaimana rahmah ya, kepada manusia. Terus rahmat bahkan kepada binatang. Dan Masya Allah, kalau kita ya, memahami tentang sifat Allah, huwar rahman, ya kan? Wah, rahmat Allah itu tidak bertepi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan apa? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Ya, saking luasnya rahmat Allah itu, ya, Allah lebih dahulukan rahmatnya, kasih sayangnya daripada kemarahan. Ya, kalau kita manusia ini, ya, ini udah banyak kali bapaknya melanggar ini. Sudah keterlaluan ini, ya, harus diproses secara hukum. Tapi Allah dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, wal hakim, ya, dia bisa memaafkan, ya, dia bisa mendahulukan kasih sayangnya daripada kemarahannya. Ila ajalin musamma, sampai kepada batas waktu yang telah ditetapkan, Anda juga berubah lagi, diturunkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala azabnya. Ya. Nah, ada hal-hal yang berkaitan dengan membangun kepribadian dan kita ingin kepribadian yang seimbang. Dan ini memang tidak mudah, maka butuh ilmu kita dalam membangun kepribadian yang seimbang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di pagi hari ini kita mencoba ya, dari amal-amal hati yang kemudian menyampaikan kita kepada makom hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah syukur. Ya, syukur. Dan syukur ini, ya, kalau kita rujuk kepada 7 ayat dari surah Al-Fatihah tadi itu, ya, dia adalah di ayat yang kedua. Ayat yang pertama tadi memulakan segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Nah, ayat yang kedua inilah intinya adalah syukur. Ya. Nah, ayat yang ketiga apa? Ar-Rahmanir Rahim, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, apa yang membedakan ayat yang ketiga ini dengan Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang pertama? Ya. Ayat yang ketiga ini adalah bagaimana kita ini selalu berhusnuzon dengan Allah. Nah, ini kebiasaan harian muslim itu, ya, dia selalu berhusnuzon. Selalu berprasangka baik dengan Allah. Ya, makanya dalam sebuah hadis itu, dan ini menjadi makom sebenarnya. Dari makom, ya, yang kita kaji insya Allah di Tazkiyatun Nafas, namanya makom apa namanya? Ya, ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah. Orang mukmin tuh menakjubkan. Ya, nah, kalau bahasa lainnya unik, bahasa lainnya lagi istimewa. Kok bisa? Ya, ya, li'anna a'malahu kullu khair. Apa aja yang dia perbuat baik. Kok bisa? Langsung Rasulullah SAW mengatakan, kalau seorang mukmin itu, ya, dia apa? Ya, dia dalam kondisi senang, dalam kondisi banyak kemudahan, dalam kondisi yang membahagiakan, maka dia apa? Bersyukur. Ini makom. Terus kata Rasulullah, apabila ia, ya, dalam kondisi tidak menyenangkan, dapat musibah, suatu kesulitan, sedih, ya kan? Sabar.
Dia bersabar. Nah, apa hakikatus syukri wa hakikatus sabri? Hakikat syukur dia selalu membuka dirinya dengan Allah. Maka syukur itu secara bahasa namanya syakar. Syakar itu buka. Ya. Nah, dia selalu membuka dirinya. Tidak ada yang dia sembunyikan. Maka dia nggak berani juga bermaksiat ketika dia diberikan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi yang lain ternyata hidup ini kan paketnya tidak hanya mudah gitu kan. Nah, ternyata ada paket susahnya juga. Jadi paket kehidupannya ada paket mudahnya, ada paket susahnya. Ada paket sedihnya, ada paket kecewanya. Ya, ada paket apa? Kesulitannya, ada paket musibah. Ya, sesuatu yang manusia nggak suka, tapi itu terjadi. Nah, seorang mukmin ketika dia menerima paket ini nih, ya, maka dia bersabar. Sabar artinya apa? Al-imsak, menahan diri. Ya, menahan diri untuk tidak berlepas dari Allah. Kalau tadi membuka dirinya dengan Allah, kalau sekarang menahan dirinya untuk tidak berlepas. Nah, itu yang kemudian Rasulullah mengatakan ajaban, menakjubkan orang mukmin. Artinya apa? Ta'alluqihi billah. Ya. Dia dengan Allah itu betul-betul apa? Ya, hubungan yang kuat. Ta'alluq itu apa? Terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, sampailah kemudian ya orientasinya dia perbaiki, maliki yaumiddin, memperbaiki orientasi hidup. Orientasi kita apa? Akhirat. Makanya maliki yaumiddin itu orientasi. Kita hidup ini untuk akhirat. Ya, dunia yang kita sekarang jalani ini adalah tempat kita berikhtiar, berusaha. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan mazra'atun. Mazra'ah itu apa? Kayak sawah, kebun, tempat kita bertanam, ya, lil akhirah. Yang sebenarnya kita dapatkan nanti hasilnya di akhirat. Ya. Maka diingatkan kita yang pertama dengan menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, berhusnuzan dengan Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, tentang orientasi. Ya, jadi setiap kita ya sampai kepada Maliki Yaumiddin itu ingat orientasi kita akhirat. Makanya orang mukmin ini kan ya kalau berselisih dia terus susah sekali mencari titik temu dari perselisihan itu. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Berdamai. Ya. Betul nggak? Ujungnya apa? Memaafkan, ya sudah. Saya ikhlaskan. Ya. Yang sering kalau di Pekanbaru ini masalah apa? Tanah. Bersih masalah tanah. Sudah dapat tanah, selisih lagi masalah batas. Sudah ada batasnya, berselisih lagi masalah bangunan. Karena apa? Ujung daripada rumahnya itu atoknya itu pas di batas. Kan enggak kanain tanah bapak dong. Enggak, kanain enggak. Cuman kalau hujan ya anggap aja sedekah Pak, kata tetangga. Masya Allah, ada berdamai kita dengan tetangga. Terjadi nggak Pekanbaru ini? Banyak. Ya. Saya kadang ke beberapa ini saya tengok lah kan, ya Allah ini. Padahal di sebelah sininya masih lapang, ini tanahnya kosong. Ngapain dia buat rumah di sini? Ya kemudian cucuran atapnya pas. Ada juga yang parah itu, cucuran atapnya sampai ke sebelah. Ya. Atau begitu orang tuh buat rumah, dipotongnya. Dipotongnya ini, ya, dibuatnya apa? Dibuatnya apa namanya, talang ya. Tempat air itu talang ke depan. Ya, talang air ke depan, tapi masalah ini depan rumahnya tanah orang lagi. Jadi ketika orang tuh mau bangun, ini kok ini talang airnya, bilang Masya Allah masyarakat kita ini. Nah akhirnya apa? Oh, ini kalau dilanjutkan perselisihannya bisa, ya. Nah, maka kemudian dia memaafkan. Ada sesuatu di hatinya, wal kazimin al ghaiz, nah, dia lepaskan.
Nah, kita ini ya kalau sudah belajar dengan melepaskan, aduh asik ya. Nggak ada lagi yang namanya kemarahan, nggak ada lagi yang namanya kecewa. Yang ada apa? Ikhlas. Coba ya, masih ingat enggak kemarin salah satu ya apa namanya kasus ya barangkali yang sampai di pengadilan kan berarti ini dah semua kita tahu ya. Bagaimana dari pihak keluarga itu menuntut ya, sampai akhirnya ini dipenjara kan. Tapi di sisi yang lain sebelumnya ya beberapa orang ya dari yang kita katakan identitasnya muslim ya, mencoba menuntut keadilan nggak tercapai keadilan. Ya. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Ya, menyerahkan urusan itu dengan Allah. Nah, di waktu yang nggak lama kan antara kejadian ini ya yang mereka sebut dengan kejadian KM 50 itu. Ya, itu kan kalau dari sisi keadilan ya itu haknya keluarga untuk menuntut keadilan. Ini siapa pelakunya kok sampai begini betul? Nah, itulah orang-orang Islam itu. Apa? Mudah memaafkan. Itu dalam perspektif tazkiyatun nafs ini makomnya, Pak. Ya. Terlepas nanti hukum Allah kan, tapi dari sisi kajian tazkiyatun ini makomnya luar biasa orang mukmin. Nah, mau dari ribut-ribut. Ya, kadang kita berpikir itu untuk otopsi itu betul nggak, Pak? Bu. Ya. Memang ya dunia hari ini dengan kemajuan sains dan teknologi itu ya itu ilmu yang bermanfaat. Tapi di sisi yang lain ini mayat yang harus dihormati. Ya kan? Jenazah yang harus ya dimakamkan. Ada nggak usah otopsi lagi. Ada serahkan sama Allah. Ya. Dan Allah punya apa? Punya apa? Li'annahu wal hakim, dia punya kebijaksanaan. Kenapa? Balik ke tadi. Seorang muslim itu punya kebiasaan orientasi akhirat. Ya. Walaupun soal-soal yang dimubahkan dalam dunia ini, ya, seorang muslim juga bersungguh-sungguh. Dalam bekerja dia bersungguh-sungguh. Tapi semuanya yang utamanya orientasinya adalah akhirat. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Jadi itu yang utama itu untuk akhiratnya. Walatan sanasibaka minad dunya, untuk makan, minum, kendaraan, kebutuhan, ya. Karena namanya kita bekerja, ya Allah kasih juga hasilnya di dunia ini. Nah, setelah orientasi, Allah katakan apa? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa iyyaka na'budu? Ya. Hidup ini ternyata semuanya adalah apa? Bukti kehambaan kita kepada Allah. Mulailah dari amal-amal soleh yang kita sebut dengan induk-induk ibadah, sholatnya untuk Allah. Ya, puasa kita untuk Allah. Udah kita uraikan kemarin kan tentang sholat, tentang puasa, ya, tentang apa lagi? Zakat, sedekah, ya, kemudian sampai haji. Walaupun ada hakikat-hakikat dari masing-masing ibadah-ibadah ini, tapi semuanya untuk Allah. Ternyata tidak hanya ibadah-ibadah yang telah ditetapkan itu saja yang untuk Allah. Ya. Inna sholati wa nusuki. Ternyata wa mahyaya pun apapun aktivitas kita untuk Allah. Ini menarik. Ya. Menjadikan seluruh aktivitas kita untuk Allah. Maka ini yang disebut dengan amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh itu banyak. Ya. Amal-amal soleh itu sampai hal-hal yang kecil pun bisa menjadi amal soleh. Apa kata Rasulullah? Imatatul adza anit tariqi sadaqah. Sesuatu yang mengganjal, mengganggu apalagi, ya, entah mengganggu mata dan bisa juga menyebabkan gangguan. Misalnya apa? Kalau ya contoh dari para ulama itu misalnya entah sampah, duri, ya. Kalau kita sering lihat ini di sekitar kita nih yang masya Allah ya masih rendah tingkat kepedulian kita tuh masalah apa? Sampah plastik. Ya.
Kita sekarang kalau ke market-market, ya, "Aduh maaf Pak Ustadz," katanya kan, "kami nggak menyediakan kresek," katanya. Masya Allah, alhamdulillah saya bilang. Tapi yang jadi masalah, yang kita beli ini plastik juga bungkusnya kan. Kreseknya udah berkurang. Tapi bungkus dari benda-benda yang dibeli ini juga berserak di mana-mana. Ya. Jadi berkurang entah berapa persen itu Pak. Ya. Yang dibeli ini plastik semua bungkusnya kan. Kreseknya satu. Kreseknya udah nggak ada. Tapi plastik dari dia habis dimakan, campakkan sembarangan. Ya. Saya dulu masih ingat Pak, kalau saya diundang ke Al-Fatah, ke Duri, lewat bypass tuh, tahun-tahun berapa? Di tahun-tahun 2000 saya udah diundang dulu tuh ke Duri. Itu mungkin ya pekerjaan banyak juga kan yang kerja di Caltech Chevron itu dulu. Sekarang nih Masya Allah saya bilang. Ya, sampai suatu ketika ya, di depan saya tuh uang tutupnya lagi. Aduh, kalau saya ya ingin apa namanya? Ya ingin ya menyelesaikan lah, mau saya pepet itu mobil, mau diingatkan apa. Karena biasanya aturan kan ada kan. Ya. Nah, itu kan bisa dilaporkan. Karena berkurangnya kesadaran. Nah, sementara Islam mengatakan apa? Aktivitas yang seperti itu, ya, membuang sampah, ya, atau mengingatkan orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah apa? Bagian dari amal soleh. Ya. Ini kan luar biasa dalam Islam itu. Bahkan kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mamati lillahi rabbil, tidak hanya sampai dari aktivitas di dalam hidup kita ini, tapi apa? Wa mamati, coba. Semuanya untuk Allah. Hidup mati kita untuk Allah. Nah, ini yang kemudian ya oleh para ulama di kita dikatakan apa? Islam itu sebagai jalan hidup yang mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi bukan hanya soal keyakinan, ya, tapi jalan ini pun dipastikan, ya, dia sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah manajemen itu apa namanya? Total quality management. Ya. Jadi proses. Kalau dalam pendidikan Islam namanya tarbiyah. Ya. Prosesnya itu. Jadi bukan sekedar hasilnya. Kita ingin akhirat, tapi proses ini juga ya dipastikan 100%. Lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, di sisi yang lain ternyata enggak sampai di situ. Kita menikmati proses. Oh enggak. Ya. Sesuai dengan sunnah Rasul, jalan Rasul. Enggak sampai di situ. Ya, ayat yang dalam soal Al-An'am 163 itu dilanjutkan lagi dengan apa? La syarikalahu. Memastikan jangan sampai teracuni syirik. Makanya kita bicara nanti tentang penyakit-penyakit hati. Ya kan? Biar apa? Orientasi ini jelas nih. Maliki yaumiddin. Kemudian ibadah ini jelas. Tidak dirusak ibadah ini. Ya. Kemudian la syarikal wa bidzalika umirtu. Jelas dia. Ya. Wa ana apa? Wa ana awwalul muslimin. Nah, yang diajarkan Allah tuh wa ana awwalul muslimin. Makanya ketika saya tanya beberapa jamaah ya tentang doa iftitah ini, banyak juga dari jamaah ya yang menyampaikan wa ana minal muslimin. Ya. Tidak salah. Ya. Ini doa yang baik. Tapi doa yang justru diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nggak tahu juga ini kapan ini kok bisa wa ana minal muslimin ini. Nggak bisa saya deteksi. Sejak kapan nih kok ada wa ana minal muslimin? Karena secara bahasa kalau wa ana minal muslimin ini saya menjadi bagian dari orang Islam, kan ada masalah kan? Tapi yang diajarkan Allah dalam soal An'am itu wa ana awwalul, oh, ternyata menuju Allah itu bukan yang menjadi manusia ya yang penting bagianlah dari umat Islam. Tapi menjadi apa? Priority.
Di bank saja ada namanya nasabah prioritas. Dan kita ingin dalam hidup kita tuh ada prioritas. Loh, kenapa jalan kita menuju Allah tidak menjadi prioritas? Maka disinilah kemudian kita pahami ada makom-makom itu. Jadi dalam tazkiyatun nafas itu ya kita mempelajari tentang makom. Maka satu sisi syukur adalah amalan hati, tapi di sisi yang lain syukur itu juga menjadi makom. Makanya kadang dalam kajian-kajian tuh, Ustadz, ini syukur nih di mana Pak Ustadz? Nah, yaitu syukur satu sisi adalah apa? Proses pembiasaan. Ya. Dan biasanya kalau di awal-awal tuh apa? Kita bersyukurnya yang gede-gede. Nah, misalnya apa? Ya, anak khatam Al-Qur'an. Anak wisuda. Selesai SD. Yang gede-gede, baru terima gaji di awal bulan, ya terima hasil sewa rumah misalnya, ya dapat yang gede-gede. Nah, terus kita sampai kepada hal-hal yang kecil. Ya, ada seorang anak, ya, dia ambil tuh sampah. Dia baru anak apa kelas 1 SD, begitu lihat sampah dia ambil sampah, terenyuh kita, ya Allah. Kita yang gede ini kadang lewat aja sampah itu berserak aja kita enggak. Nah, sampai hal-hal yang itu. Sampai kemudian apa? Mudawamah. Ya, menjadi apa? Harian yang melekat pada diri kita. Ya, sedikit-sedikit kita alhamdulillah. Ya, sedikit kemudian kita alhamdulillah, ya Allah terima kasih ya Allah. Ya. Nah, tidak hal-hal yang gede-gede saja kita menyebut. Ya, dengan lisan kan alhamdulillah. Dan dengan perbuatan ya, tidak bermaksiat. Di hati kita kokohkan, kita benarkan. Nah, itu kan syukur itu kan 3 bentuknya, dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Ya. Kita bersyukur pada Allah. Ya Allah alhamdulillah. Sampailah kemudian apa? Ya. Karakter kita yang kalau bahasa apa ya udah masuk di alam bawah sadar itu, sekecil apapun, tidak pernah kita mengeluh. Semuanya kita cari alasannya, ya. Oh ini Allah sayang dengan saya. Nah, itu kan berat Pak ya, terutama ketika musibah, itu kan. Maka ada cerita ketika musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Apa ini orang lagi musibah kok alhamdulillah? Karena dia tahu di balik ya musibah itu ada kebaikan yang Allah inginkan untuk diri, dan dia yakin ya di balik musibah itu ada kebaikan, bahkan dia yakin kebaikan yang lebih besar. Dia kehilangan, tapi ternyata ya di balik kehilangannya itu ya dia yakin bahwasanya Allah akan mengganti yang lebih besar. Nah, ini makom, Pak. Ya, makom ini terkait dengan apa? Dengan apa? Mujahadah. Kayak biasanya kalau udah bicaranya makom, pasti bicaranya apa? Mujahadah. Ya. Kalau udah mujahadah itu, dia satu paket dengan apa? Tadhiyah namanya. Mujahadah itu kalau di Indonesia kan bersungguh-sungguh. Kalau tadhiyah itu pengorbanan. Nah biasanya kesungguhan itu satu paket dengan pengorbanan. Makanya beda kan antara paket Idul Fitri misalnya dengan Idul Adha itu beda. Maka Idul Fitri itu diidentikan dengan apa? Kita makomnya baru makom menuntaskan yang wajib. Ya, puasa itu apa? Wajib kan? Nah, kita takut ya kalau kita ini tidak puasa. Karena apa? Dosa kalau kita nggak puasa. Tapi ya ke Idul Adha ini nggak ada puasa yang wajib lagi. Puasa yang wajib itu hanya di Ramadan saja. Setelah Ramadan ini tidak ada lagi puasa wajib. Sampai kemudian paket yang 10 hari pertama ya di bulan Zulhijjah itu kita dianjurkan memperbanyak amal soleh dan diantaranya puasa. Tapi hukumnya tetap apa? Sunnah. Apa yang membuat kita semangat untuk berpuasa? Sementara secara hukum dia sunnah. Nah itulah. Kalau dia sudah menjadi karakter bagi seorang muslim, ini yang disebut dengan dia sudah sampai kepada makom.
Nah, ya, makom yang tertinggi itu adalah makom apa? Ihsan. Ya, dia berbuat itu karena apa? Seolah-olah dia melihat Allah. Ya, paling tidak kata Rasulullah SAW, ya fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakin Allah melihat amal-amal dia. Orang muslim Pak kalau udah kayak gini, berani nggak dia korupsi sampai berapa itu? Ya saya, ya Bu, Ibu yang tahu ini, berapa kilogram emas yang ditemukan kemarin? Bu, berapa Bu? 74 gram ya? Kilo. Kilo atau gram? Kayak beras saja ini. Itu awak makan bare sebulan, makan nasi sebulan. Ya. Awak 50 kilo udah habis sebulan. Iko 70 sampai kilo ameh. Nah, itu emas apa? Mas Jawa kali itu. Mana Mas Jawa? Mas Jawa berapa beratnya nih Mas Jawa sini? Ya. Aneh hari ini. Dan saya mohon maaf, tahun 80 itu saya masih kelas 1 SD, Pak. Tahun 80 saya, mohon maaf nih ya. Itu ada preman-preman di sekitar rumah itu, panger itu, ya. Itu masuk polisi. Ini mohon maaf nih, jangan marah nih yang polisi ini contoh saja. Kan anak sangat sebutlah, nggak sebutlah nama atau instansinya. Nah, dia masuklah ke salah satu instansi penegakan hukum gitu kan. Terus lolos. Saya tanya sama mak saya kan, mak, kok orang kayak gitu bisa lolos masuk ini mak? Nanti jadi apa? Wah, angko katanya, yang kayak Gikuang Tanjung. Anak lama setelah itu masuklah dia ke, mohon maaf, ya, ada yang saudaranya itu masuk ke kehakiman, masuk, ya, ada yang masuk. Nah, semakin dewasa saya kan, saya tengoklah perangai kawan-kawan nih, loh, dia tidak berubah, malah dia menjadi apa? Bagian dari kelompok tertentu yang mohon maaf kalau dalam Islamnya itu ya bermaksiat. Nah, mengenal Allah enggak, ya dari kecil enggak diajarkan Islam, enggak belajar Quran, paling enggak dulu kan kita tuh TPA tuh Quran tahun 80 tuh udah ada banyak juga kan baru. Ya kan, tempat ngaji-ngaji di rumah saya aja 200 orang yang ngaji itu tahun 80. Ya, sebenarnya ada masjid. Nah, di masjid nih sering apa? Apa istilahnya itu? Datang orang tuh ke rumah, bilanglah sama ibu saya, mak, ndak mau sembahyang di masjid itu, bah tuh, aneh lacak tarui gitu. Jamaknya lah belajar. Akhirnya belajar sama ibu saya. Nah, ibu diajaknya lah kami untuk mengajarlah yang umurnya di bawah kami, gitu kan. Nah, kalau saya kelas 1, nah, saya ngajarlah yang umur 5 tahun, senang. Bayangkan di Panger yang katanya sekarang sarang narkoba itu 80 itu di rumah itu sampai 200 orang yang ngaji. Dari umur 5 tahun, 6 tahun. Ya. Nah, sampailah akhirnya kemudian di masjid itu ramai. Ya, dulu enggak berani di masjid itu, takut karena lacak. Padahal kami di rumah kami siapkan juga itu apa namanya ini? Sapu lidi yang di apa namanya itu? Yang dianyam itu. Nah, diginikan aja begitu. Baca. Sapu lidi gini. Tapi alhamdulillah nggak pernah mendarat itu di kulitnya anak-anak itu. Nah, itu trik aja. Karena yang diajar nih ya maklum lah orang pasar kan. Nah, itu. Baca. Ayo Bang katanya baca. Alif, ba, ta. Masya Allah. Sampai kita merasakan dari ibadah itu apa? Ada makom ternyata. Masya Allah. Ya. Nah, wa iyyaka nasta'in. Ini ya tawakal yang penuh. Sisi yang lain, iya karena nasta'in apa? Tajarrud. Totalitas kita. Ya. Tajarrud itu totalitas. Tidak ada lagi ya tempat kita bersandar ya yang utama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak dan Ibu sekalian berat ya. Masalah totalitas nih ya karena nasta'in ini betul-betul apa? Kita ini mengenal Allah Subhanahu, kita beribadah untuk Allah, tapi di sisi yang lain kita juga mengenal Allah. Maka wa iyyaka nasta'in. Ternyata apa? Kebutuhan kita banyak, kekurangan kita banyak. Harapan kita banyak, kenyataannya
jauh dari harapan. Maka kita kemudian minta kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau disimpulkan menjadi kebiasaan harian namanya apa? Gemar beribadah dan berdoa. Iya, karena nasta'in. Dah berapa tadi? Ya, memulai dengan menyebut nama Allah, ya, kemudian memuji Allah, berhusnuzon dengan Allah, kemudian berorientasi pada akhirat, yang kelima gemar beribadah dan berdoa. Nah, yang keenam apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini dia. Paling berat itu. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan apa? Tadarruj, tahapan, bertahap. Ya, karena intinya adalah istiqomahnya. Maka apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya, al a'mal itu adwamuha wa in qalla. Ya, khairul a'mal, ya. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adalah mudawamahnya terus walaupun sedikit. Ya, karena udah terbiasa ini, nanti dah kita mudah mengerjakannya. Kita coba lagi yang lain. Sampai kemudian banyak amal-amal yang kita mudawamahkan. Seperti misalnya dah punya kebiasaan bangun malam. Nah, ternyata alhamdulillah setelah itu kita memulai lagi kebiasaan apa? Sholat syuruk. Dulu mana ada di Pekanbaru ini yang sholat syuruk? Jangankan sholat syuruk, Ustaz. Kuliah subuh aja susah. Sekarang alhamdulillah banyak. Ya. Saya merasakan dari pulang tahun 2000 aja, atau 2004 lah yang saya pulang habis itu. Ya, sampai sekarang nih Masya Allah. Ya dulu itu ya belum ada yang namanya apa? Mabit acara itikaf itu. Ya. Nah, saya minta kepada salah satu masjid, dan kebetulan di masjid itu setiap minggu saya ngasih kajian. Kemudian saya bilang kepada pengurus, nanti di akhir Ramadan kami dengan beberapa anak muda, anak-anak muda itu saya kumpulkan, alhamdulillah. Ya, itu daerah-daerah rawan juga tuh. Tapi alhamdulillah ada sekitar berapa orang, 10 orang tuh saya kumpulkan. Nanti mau nggak? Ya, saya kasihlah definisi daripada Pak Iktikaf itu. Wah, mau bang, mantap bang. Awak nih hijrah bang, itu masih ingat saya. Ya, izin ke pengurus, Ustadz kata, kami tahu Ustadz kami. Tapi kalau yang baru-baru kayak Giko kok janganlah dibawa-bawa Ustadz. Cukup di Mesir aja katanya. Nah, sedih juga saya Allah. Tapi ya enggak salah saya, enggak salah mereka. Karena mereka tidak paham tentang mana itikaf. Sekarang apa yang terjadi, Pak? Dalam kurun berapa itu? 20 tahun. Ya. Kalau saya ini kan lah dari tahun 2004 lah ya. Dalam kurun 20 tahun ini Masya Allah luar biasa ya, semangat apa? Umat ini untuk iktikaf itu. Sholat suruh, sholat duha, rawatib. Coba. Ya kan ini luar biasa. Ya. Hal-hal yang dulu ya enggak terbayangkan, tapi sampai hari ini ya sudah sampai kepada apa? Namanya ihdinas siratal istiqomah. Nah, kebiasaan yang ketujuh ini yang menarik. Apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa itu? Ya, bercermin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini kebiasaan bercermin. Setiap hari Pak ada bercermin? Ada. Apalagi ibu kan. Kalau yang tanya Paknya ada, apalagi ibu. Ya Bu. Ya, kalau perlu kemana-mana buat comin yang ketek tuh. Tapi sekarang udah ada ini bisa cermin. Tergantung ininya, kalau ininya agak kabur. Ya, makanya biasanya kalau ada paket apa namanya? Paket meet up tuh ada dikasihnya nanti biasanya ya untuk cerminnya itu. Nah, itu kan cermin fisik. Dan ternyata Rasulullah mengajarkan kalau kita bercermin itu doanya apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau ya Allah ya, membuat cantik, membuat ganteng, membuat ya indah diriku ini secara fisik, maka ya Allah indahkanlah diriku secara
akhlak. Ya, yang orang sekarang katakan inner beauty katanya. Itu akhlak. Ya. Maka kemudian ada 3 nih disebut di dalam ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah ini. Sebagai cerminan. Yang pertama apa? Orang-orang yang mendapat nikmat. Nah, inilah orang-orang Islam. Kemudian orang-orang yang durhaka. Nah, inilah ya di sini al-maghdub itu orang yang durhaka. Siapa yang durhaka nih? Hah? Nah, siapa lagi kan kalau bukan itu? Nah, kemudian yang ketiga orang-orang yang sesat. Ad-dhalin. Nah, setiap hari ketika kita ya sampai kepada ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya kita mesti berkaca. Saya ini masuk yang mana ini? Masuk yang an'amta alaihim atau al-maghdub atau ad-dallin? Nauzubillah. Karena boleh jadi kan kita tidak pindah agama, tapi perbuatan kita bisa saja enggak? Bisa. Ya, kita tidak kafir, tapi kekufuran bisa enggak kita lakukan? Bisa. Kita tidak munafik, tapi kemunafikan bisa enggak kita lakukan? Bisa. Maka kemudian yang ke-7 ini menjadi apa? Cermin. Ya. Nah, ini yang kemudian ya oleh apa namanya? Oleh Ibnul Qayyim, ya, oleh Ibnul Qayyim itu dibagi menjadi 3, ya. Dibagi menjadi 3. Oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan stasiun-stasiun. Dan banyak ulama-ulama juga menyebut stasiun-stasiun. Nah, kita ingin nanti ya amal-amal ini kita kaji satu-satu dan mudah-mudahan ini menjadi apa? Hiasan hidup kita. Dan diantaranya tadi apa? Tentang syukur, dan insyaallah nanti kita mulai tentang syukur seperti apa, kemudian tawakal seperti apa, sabar seperti apa. Kan setiap hari ya kita bicara sabar, syukur apa. Kan apa-apa kan kalau kita dalami lagi kaji kita dan kita kembangkan. Seperti apa dalam konteks keseharian kita, ya, syukur itu, sabar itu, tawakal itu, ya, dan lain-lain semua. Termasuk apa? As-suhbah as-sholihah. Kemarin dah sempat ya. Pergaulan yang baik. Nah, ada 2 tuh, pergaulan yang baik dengan bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang soleh ini dahsyat lagi. Ya, suhbah as-shalihin. Nah, itu memang salah satunya apa? Hadir dalam majlis-majlis orang soleh itu. Ada ulamanya di situ, ada orang soleh. Kalau suhbah soleh itu pergaulan yang baik. Nah, ini dalam lingkungan mana aja kita. Ya, kita mesti ya bergaul dengan pergaulan yang baik. Nah, ini semuanya Masya Allah Bapak Ibu sekalian stasiun-stasiun kata Imam Al-Ghazali, mahattat, ya, yang kalau kita dapatkan satu-satu ini, nah inilah ya menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang dapat